Ya, minasan konnichiwa, kembali lagi di channelku Ame Fukada, dan di video kali ini aku bakalan bahas tentang kerjaan aku ya, yaitu Kaigo. Kenapa sih aku pilih Kaigo dan apa aja pekerjaannya, terus apa aja keuntungannya. So, langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, yang pertama mungkin pandangan orang tentang Kaigo itu sendiri ya. Karena kan kita tahu sendiri kalau Kaigo itu adalah, atau kata lainnya adalah merawat lansia ya, atau para lanjut usia. Nah, seperti yang kita tahu, pandangan orang tentang Kaigo itu, ya itu dia, ngurus feses ya. Walaupun nggak sepenuhnya salah, tapi di sini aku mau coba jelasin gitu. Pekerjaan yang sebenarnya dari Kaigo itu kayak gimana sih? Oke, nah yang pertama, alasan pilih Kaigo. Sebenarnya aku nggak ada alasan khusus ya untuk milih pekerjaan ini atau milih job ini, karena sebetulnya sebelumnya aku tuh udah milih pengolahan makanan gitu guys. Cuman waktu itu tuh aku kekurangan waktu untuk belajar modulnya. Nah, akhirnya temanku ngajak, ya udah katanya ikut Kaigo aja karena Kaigo itu saingannya dikit pas waktu itu ya. Terus untuk SSW-nya juga slotnya ada terus, nggak kayak pengolahan makanan yang selalu habis ya. Ya udah aku pilih Kaigo deh, walaupun sebenarnya aku ragu pada saat itu karena aku sebenarnya orangnya itu jijian, sumpah. Aku kan punya kucing banyak ya di rumah. Padahal itu kucingku, cuman ngelihat kotorannya aja, kotoran kucingku dari jauh aja udah gumoh gitu loh guys. Udah hoe-hoe kayak gitu. Nah, aku sendiri pun ragu gitu, apakah aku bisa untuk ngambil job ini? Karena keluarga aku juga bertanya-tanya guys, beneran nih bisa gitu atau kuat ngurusin kotoran gitu kan. Apalagi ini kotorannya manusia, bukan kotoran hewan. Ngelihat kotoran hewan di rumah aja udah kayak gitu, apalagi ngelihat kotoran manusia. Nah, oke. Tapi pada saat itu aku udah putus asa guys, pengen pokoknya yang penting berangkat aja dulu. Masalah bisa atau enggak bisa itu gimana ntar, aku mikirnya kayak gitu. Alhasil ya udahlah, ambil aja tuh SSW Kaigo. Pada saat itu slotnya itu emang beneran renggang ya, banyak yang kosong slot SSW-nya. Jadi ya udah aku ambil aja itu job ya. Tes bahasa Jepang dan tes bahasa Indonesianya alhamdulillah semua lulus, hanya belajar menggunakan dari modul e-book yang ada di internet, yang modul merah sama modul biru itu guys. Nah, aku kan belajar dari buku ya tentang Kaigo itu, tentang prakteknya, teorinya, semuanya pokoknya dari buku. Nah, ternyata ketika kerja di lapangannya itu nggak sesuai, bukan nggak sesuai, tapi nggak se-textbook itu loh. Kalau misalnya di buku kan tata cara kayak mandiin, nyuapin, terus ganti popok dan lain sebagainya itu ada caranya gitu kan. Cuman ketika di lapangan ternyata kita nyari cara yang senyamannya kita aja, yang penting bisa aman, terus nyaman gitu ke lansianya, terus ke kitanya juga. Jadi nggak se-textbook itu. Bahkan orang Jepang pun banyak yang nggak pakai cara yang di buku. Jadi mereka berdasarkan pengalaman aja. Karena kan kalau di buku itu menyamaratakan semua istilahnya pasiennya gitu kan. Pasiennya itu kondisinya kayak gitu. Tapi kalau di lapangan ternyata pasiennya itu beda-beda. Ada yang udah bungkuk, ada yang lumpuh sebelah, atau ada yang udah lumpuh full, terus ada yang udah gak bisa berdiri, atau ada ya pokoknya banyak macam lah. Ada yang ninchiso, ada yang pelupa, ada yang pokoknya banyak. Jadi ketika di lapangan kita nggak harus selalu terpatok sama buku. Jadi untuk materi yang ada di buku itu sebenarnya cuman istilahnya pengetahuan umum lah, basic lah. Basic agar kita ada gambaran gitu tentang kerjaannya tuh kayak gimana, walaupun nanti pas di lapangan itu nggak sama persis kayak di buku. Bahkan cara mandiin aja, kalau misalnya di buku kan kayak ada gerakan memutar kayak gitu, terus dari tengah terus keluar. Kalau misalnya aslinya mah ya udah gosok aja gitu kan, yang penting bersih gitu. Karena kalau misalnya sesuai buku itu lama beresnya, apalagi kalau misalnya koe kake gitu kan. Koe kake sih penting, cuman nggak seintens itu loh. Jadi kalau misalnya koe kake ya udah pas mau ganti gerakan atau misalnya ganti kegiatan baru di koe kake, biar si lansianya ngerti kita mau ngapain gitu kan. Karena kalau misalnya nggak di koe kake, mereka kadang bingung gitu kan mau diapain gitu. Materi yang ada di buku sama kerja di lapangan sebenarnya itu beda ya. Nah, cuman aku bersyukurnya gini guys, aku keterima di panti jompo kan. Panti jompo tuh kayak beda gitu loh. Maksudnya kalau Kaigo yang pada umumnya kan kayak di rumah sakit gitu kan, yang bangunannya tuh kayak per kamar, terus pokoknya kayak gitulah. Nah, cuman kalau misalnya di tempatku, itu tempatnya semuanya disatuin di aula gitu guys. Jadi aku nggak ada tuh kerjaan yang harus mindahin ke kamar gitu, nggak ada. Jadi semuanya si lansianya itu ngumpul di satu ruangan di aula, terus di sana tuh ada TV, terus pokoknya kayak ya pokoknya di aula aja, di living room gitu. Jadi semuanya kegiatannya di sana, terus staffnya juga banyak. Nah, aku tuh kayak bersyukur gitu loh keterima di perusahaan yang sekarang. Karena apa? Karena aku kan TG. Nah, yang ada di pandanganku kan TG itu kita harus sudah bisa menguasai tentang job yang kita pilihkan. Nah, tapi ternyata ketika sampai di sini, walaupun kita udah punya SSW gitu kan, tentang pekerjaan yang kita pilih itu
sebenarnya mereka juga masih memaklumi kalau misalnya kita belum ada pengalaman. Jadi pas nyampe ke sini tuh kita pura-pura gak tahu aja tentang istilahnya tentang pekerjaan yang kita hadapi, itu pura-pura nggak tahu aja nggak apa-apa, karena nantinya mereka juga akan ngasih tahu, ngasih tutor, ngasih istilahnya tentang cara kerja yang sebenarnya gitu. Jadi kita kayak belajar dari awal lagi gitu loh. Nah, bersyukurnya gitu, jadi kita ditutor dulu, diorientasi dulu sebelum benar-benar terjun sendiri gitu. Sekarang lanjut ke isi pekerjaanku ya. Ini sebenarnya beda-beda sih setiap kaisa atau setiap shisetsu atau setiap tempat kerja tuh beda-beda. Cuman di tempatku kerjaannya kayak gini guys. Aku kan datang tuh dari jam 9 ya. 9 tuh masuk kerja, pulang jam 6 pagi. Jam 6 sore, sorry. Jadi masuk jam 9 pagi, pulang jam 6 sore. Nah, di tempatku nggak ada sip-sipan guys. Jadi semuanya masuk jam 9 terus pulang jam 6. Sisanya itu yaking gitu kan. Nah, isi kerjaanku tuh simpel banget sebenarnya. Datang gitu kan, datang ke kantor, terus kita ganti baju, bukan ganti baju sebenarnya, pakai celemek doang, pakai apron ya, pakai apron kerja. Terus jam 9 itu kita langsung beres-beres karena meja itu kan habis dipakai buat sarapan. Nah, aku mulainya dari beres-beres meja, kemudian nyiapin sikat gigi dan lain sebagainya. Next kita langsung coret itu apel pagi itu buat moshiokuri ya, atau pergantian dari yang yaking sama ke kerja selanjutnya atau ke kerja shift siang. Nah, abis coret lanjut lagi ke kerjaan kita, tergantung misalnya hari ini kita kebagiannya junbi ocha atau misalnya nyiapin teh, terus ada juga yang kebagiannya mandiin gitu kan. Nah, beda-beda tergantung kita tantonya hari ini apa. Nah, kalau misalnya yang paling umum itu nyiapin ocha guys, jam 10 itu nyiapin ocha sambil diajak rekreasi gitu. Rekreasinya biasanya kayak games ataupun nyanyi-nyanyi ataupun ngewarnai, ya pokoknya kayak gitulah. Sampai jam 11. Nah, habis jam 11 itu kita siap-siap tuh istirahat. Bukan istirahat sih sebenarnya, cuman kayak santai gitu. Nah, dari situ kita nyiapin sikat gigi buat makan siang. Kalau misalnya semua udah selesai, lanjut kita ngebagiin apron buat makan. Terus habis itu jam 12 makan siang. Setelah makan siang kita beres-beres lagi, ngelapin meja, ngasih sikat gigi dan lain sebagainya. Terus untuk staff jam 1 mulai istirahat tuh 45 menit karena sebelumnya udah istirahat makan 15 menit, jadi total istirahatnya itu 1 jam ya. Cuman dipisah kayak gitu kalau di tempatku. Nah, dari jam 1 sampai jam 1.45 berarti kan istirahat staff itu dibagi 2 bagian. Ada yang bagian pertama, ada bagian kedua. Nah, kalau misalnya bagian pertama itu dari jam 1 sampai jam 1.45. Setelah itu staff yang bagian kedua lanjut istirahat sampai jam 2:30 berarti kan. Nah, habis itu langsung ganti popok tuh. Oh iya, tadi kelewat jam 10 itu sambil ocha, sambil rekreasi juga ada kegiatan ganti popoknya juga guys. Nah, jadi sehari itu ganti popok itu 2 kali, jam 10 sama jam 2:30 atau jam 2 sore. Yang diganti popoknya juga nggak semua guys, tapi orang yang emang udah gak bisa berdiri ataupun udah gak bisa ngapa-ngapain. Di tempatku kebetulan dikit ya, paling cuma 5 orang yang emang harus diganti popoknya gitu. Terus lanjut ke jam 3. Jam 3 itu kita oyatsu ataupun makan cemilan gitu ya. Sampai jam 3:30, habis jam 3:30 itu kita game sampai jam 4. Jam 4 kita hima, senggang sampai jam 4:30 ngebagiin obat, terus jam 5 makan, setelah itu sampai jam 5:30 selesai beres-beres, jam 6 pulang. Jadi kegiatannya kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk kerjaannya itu nggak selalu tentang kotoran ya guys ya, bahkan aku aja kaget gitu. Maksudnya gini, seperti yang udah aku ceritain tadi, aku kan orangnya jijian gitu ya, tapi ternyata setelah nyampe perasaan jijik itu ternyata cuma sugesti doang guys. Kalau misalnya kita yakin bahwa si kotoran itu nggak menjijikan, kita bisa kok ngebersihinnya gitu tanpa harus gumoh gitu, tanpa harus hoe-hoe gitu. Dan aku juga kaget ternyata perasaan jijik itu dari sugesti guys, sumpah. Kalau ini bukan ini bukan lebay atau apa, tapi coba deh kalau misalnya buat orang-orang yang kayak aku yang emang jijian gitu ya, coba disugestiin kalau misalnya si kotoran itu nggak semenjijikan itu, walaupun emang ya berbau dan bertekstur gitu ya emang, cuman ya ditanemin aja dalam pikiran kalau misalnya si kotoran itu nggak semenjijikan itu, insya Allah pasti aman kok. Dan itu udah kebukti sama diriku sendiri ya. Dan orang Jepang juga mengakui kalau kotoran itu bau, terus misalnya menjijikan, mereka juga sadar gitu kan, maksudnya nggak soalnya gini guys, pas pemantapan aku pernah ditegur sama sensei kaigoku tentang kerjaan kaigo itu menjijikan gitu ya, padahal sebenarnya nggak apa-apa, emang menjijikan gitu, tapi kitanya bersikapnya kayak gimana gitu. Jadi senseiku tuh negor seolah kayak gini, jangan kayak gitu, itu kan kerjaan kamu gitu, jadi kamu harus siap tanggung resiko ataupun nerima resiko tentang ngurus kotoran itu gitu. Nah, ternyata orang Jepang juga
nggak sekuat itu ngadepin kotoran gitu kan. Kalau misalnya mereka kebauan terus emang kotorannya emang seabsurd itu gitu bentuknya, mereka juga pasti kusa gitu kan, atau bau ataupun langsung batuk atau kayak gimana tuh nggak apa-apa, karena ya wajar, manusiawi kan. Cuman yang jadi gak boleh itu, ataupun mungkin kurang sopan itu mungkin ke gumohnya. Untung aja aku selama ini nggak pernah gumoh depan staf yang lain gitu. Tapi kalau misalnya sendiri ataupun kalau gak ada yang lihat itu aku pernah sih, cuman ditahan kayak gitu doang. Ya itu wajar lah. Nah jadi kerjaan Kaigo itu nggak sengurus kotoran itulah intinya. Bahkan lebih banyak ininya, lebih banyak rekreasinya, lebih banyak ngobrolnya. Jujur aja kemampuan Kaigo aku tuh meningkat pesat guys setelah aku kerja di sini. Soalnya kan sebelumnya aku pas pemantapan kayu aku ibaratnya paling jelek lah, karena tahu sendiri kan di video-video sebelumnya aku udah jelasin tentang belajarku otodidak dan kayu aku hancur banget. Nah setelah kerja di sini selama 6 bulan, aku ngerasa kayu aku udah mulai meningkat. Ya emang nggak sesignifikan itu, cuman aku lebih percaya diri aja kalau misalnya ngobrol sama orang Jepang gitu, apalagi yang udah kenal. Nah terus selanjutnya gimana bang soal capeknya gitu kan, karena kan kalau kerjaan Kaigo itu kebayangnya kita tuh sebagai perawat, yang kita bayangin gimana lah perawat. Sebenarnya enggak guys, enggak seperawat itu guys. Sebenarnya kita juga sama-sama ngeluarin tenaga kayak orang-orang yang kerja di lapangan gitu kan. Aku kira juga sama, waktu dulu kan aku badannya kecil, terus mikirnya ya udah Kaigo aja yang nggak banyak ngeluarin tenaga. Taunya apa guys, ini nih pinggang kena. Sumpah itu kan angkat beban itu kan kayak deadlift gitu kan kalau misalnya di gym itu kan. Nah pinggang guys yang kena, ini aja aku masih sakit nih. Kemarin hari Sabtu banyak yang sakit riosanya, jadi banyak angkat-angkat pasien gitu, bukan pasien, banyak angkat-angkat lansianya gitu dari kursi roda ke kasur ataupun sebaliknya. Ini sumpah pinggang kena guys, dan tangan juga sakit ya. Jadi kalau misalnya ngebahas capek, ya namanya juga kerja, pasti capek. Bahkan pas awal-awal kerja tuh, aku pas pulang tuh langsung tidur gitu. Atau kalau enggak langsung rebahan karena secapek itu guys. Cuman emang untuk kerjanya itu paling 3 hari, terus libur sehari, lanjut lagi kerja 4 hari, libur sehari gitu sih. Nah kemudian yang terakhir tentang gaji. Kan orang-orang berpikir kalau kerjaan caregiver itu gajinya gede, karena yang dipikirkan orang itu rumah sakit gitu kan. Kalau orang-orang kesehatan kan kita ngebayangnya gajinya gede ya, salary-nya gede. Tapi ternyata pas kenyataannya nggak segede itu guys. Ya sama aja, semuanya tergantung UMR daerahnya itu segimana gitu kan. Jadi maksudku gini, kalau misalnya tentang gaji, ini sebenarnya akan kubahas di video yang lain mendetail gitu ya. Cuman di video ini aku mau nekanin aja, kalau tentang gaji itu jangan terlalu termakan sama omongan manis dari orang-orang ataupun LPK yang menjanjikan gaji di atas 20 juta, terus atau misalnya 25 juta. Ya emang benar gitu kan, gajinya hampir segitu. Walaupun jarang banget yang dapat gaji di atas 20 tuh jarang banget. Kalau misalnya gaji di atas 20 tuh itu ibaratnya udah mentok banget, kita udah ngambil lembur, ngambil shift malam dan lain sebagainya. Kalau misalnya udah ngambil kayak gitu bisa dapat segitu. Tapi kalau misalnya aslinya atau normalnya itu biasanya di bawah 20. Itu pun belum potongannya tuh ada yang sampai 5 juta, 8 juta dan lain sebagainya tergantung perusahaan. Jadi nah untuk masalah gaji ini nanti akan ku spill ataupun bahas di video selanjutnya. Dan mungkin untuk video kali ini segitu aja dulu, karena ini udah jam 7 malam, mulai terbenam juga, mataharinya udah mulai turun. Jadi ya itulah gambaran tentang kerjaan Kaigo guys. So gimana pendapat kalian tentang kerjaan Kaigo? Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Semoga video ini bisa jadi insight ataupun gambaran buat kalian yang mau ngambil job caregiver. Jamita kurete arigato, mata nih. Nah, sebenarnya aku tuh lagi ada di taman ya guys. Dari tadi banyak banget orang-orang yang ngeliatin guys. Sebenarnya malu sih, jadi suara aku nggak terlalu keluar ya. Cuman ya sebenarnya bodo amat sih ya. Orang-orang juga mungkin nggak peduli ya. Tapi ya itulah, ini taman kota, banyak yang ngajak jalan-jalan peliharaannya, terus ada yang jogging juga ataupun cuma sepedahan juga, karena di sana tuh sebenarnya pohon sakura doang guys. Nih aku kasih videonya pas lagi sakuranya mekar, cuman sekarang udah jadi daun semua. Yaudah mata nih.